Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, saya Muhammad Ismail, teman saya. Saya Rizka Miftahul Jana. Dan saya Nabila Zahra Putra. Kami di sini akan menjelaskan tentang runtuhnya 3 kerajaan besar. Yang pertama Turki Utsmani, yang kedua Safawiyah, dan yang terakhir adalah kerajaan Mongol. Bagaimana runtuhnya 3 kerajaan besar ini? Mari kita simak sama-sama. Oke, kita lihat mulai dari kerajaan Turki Utsmani. Oke, runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, mari kita lihat selanjutnya bagaimana runtuhnya kekhalifahan Turki Utsmani. Nah, Turki Utsmani ini sudah berjaya selama 625 tahun, tapi sayangnya harus berakhir pada tanggal 3 Maret 1974. Kenapa? Karena ada banyak pengkhianatan di masa jabatan Abdul Hamid II. Nah, maka berubah dari sistem khilafiyah menjadi sekuler. Lanjut. Nah, dari saya meningkatkan runtuhnya khilafah Turki Utsmani ini dalam 3 fase. Pertama, fase abad ke-17, fase kekhalifahan Abdul Hamid II, dan fase pemerintahan Mustafa Kamal Pasha. Selanjutnya, next, fase kekhalifahan abad ke-17. Fase ini adalah fase awal Turki Utsmani runtuh karena setelah Sulaiman Al-Qanuni, sultannya terlihat lemah dan tidak berwibawa. Next. Nah, selain sultannya lemah, para petinggi-petinggi kerajaan sangat suka bermewah-mewahan. Karena itu anggaran negara terpakai untuk atasan-atasan atau para pejabat, dan ikut serta permaisuri dan kekeluargaan raja dalam sistem pemerintahan. Selain itu juga sultan-sultannya mudah sekali dikendalikan oleh perdana menterinya atau sekretarisnya atau penasihatnya. Jadi akan sultan itu menjadi budak-budak mereka. Nah, selanjutnya kita menuju fase kekhalifahan Sultan Abdul Hamid II. Di sini adalah fase di mana fitnah semakin merajalela. Kelicikan kaum Yahudi semakin terasa. Kita lihat apa saja. Next. Nah, pada awal abad ke-19, Khalifah Turki Utsmani diamanai oleh Sultan Hamid II yang amat teguh dalam berakidahnya. Saking teguhnya akidah Sultan Abdul Hamid II ini, dia menolak dengan tegas tawaran Theodor Herzl. Theodor Herzl ini yang sangat getol, sangat ingin sekali mengambil tanah Palestina, dan dia menganggap kalau tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh kaum Yahudi di kitab Taurat. Padahal kitab Taurat saat itu adalah karangan orang Yahudi sendiri, sudah banyak yang diubah. Tapi dengan tegas Sultan Abdul Hamid II menolak tawaran Theodor Herzl. Karena tolakannya itu, Theodor Herzl bermain licik. Dia mengumbar fitnah-fitnah pada Sultan Abdul Hamid lewat media cetak. Apa saja siasat Theodor Herzl dan oknum-oknum pengkhianat lainnya pada Sultan Abdul Hamid? Mari kita lihat selanjutnya. Oke. Ya, upaya para pengkhianat adalah pertama, menghujankan fitnah-fitnah pada Sultan Abdul Hamid II ini dengan kalau Sultan Hamid II adalah konservatif, otoriter, zalim, dan menumpahkan darah di mana-mana. Dia sengaja membuat alasan saling perpecahan antara keluarga Sultan Abdul Hamid, perdana menterinya, kepercayaan Sultan Abdul Hamid terjadi di mana-mana. Nah, para pengkhianat juga mendoktrin para mahasiswa agar meruntuhkan Sultan Abdul Hamid dengan membuka teori Barat atau westernisasi. Nah, akhirnya tumbuh karena westernisasi itu tumbuh gerakan Turki muda, gerakan yang
sangat oposisi dengan Sultan Abdul Hamid. Tak hanya gerakan Turki muda, ada juga gerak militer pengkhianat yang diketuai dengan Mustafa Kemal Pasha. Dan satu dalam namanya Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan, perkumpulan militer. Tak hanya itu juga Mahmud Pasha atau Perdana Menteri Sultan Hamid II ini, dia menipu Sultan Hamid dengan penipuan kalau seandainya pembuatan rel kereta api dari Turki ke Hijaz atau ke Mekah diganti menjadi dari Eropa ke Yerusalem atau ke Turki. Nah, lanjutnya. Nah, proses transisi antara pemerintah Abdul Hamid II dengan Mustafa Kemal Atatürk. Jadi, setelah kekalahan Turki Utsmani terhadap Sekutu ketika Perang Dunia Pertama, akhirnya Sekutu itu mengambil alih Turki Utsmani. Banyak wilayah-wilayah yang diambil, dan Mustafa Kemal Pasha, salah satu militer, dia membuat gerakan nasional dan mulai membentuk pemerintahan baru di Ankara. Akhirnya setelah itu Abdul Hamid II melemah dan mulai runtuh kekhalifahan Sultan Abdul Hamid. Dan kita mulai ke fase ketiga. Next. Fase ketiga adalah fase pemerintahan Mustafa Kemal Pasha. Sejak tahun 1920, Mustafa Kemal Pasha menjadikan Ankara sebagai pusat aktivitas politiknya. Tak hanya itu, Mustafa Kemal Pasha juga membuat pemerintahan baru di Ankara. Jadi orang-orang dengan paham nasionalisme disatukan di Ankara, sedangkan di Istanbul masih ada sifat kekhalifahan. Jadi Turki terpisah dengan dua sistem pemerintahan. Lalu bagaimana nasibnya setelah itu? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, alur singkat terbentuknya sistem khilafiyah. Sudah resmi Kemal Pasha ini dipilih menjadi presiden. Akhirnya Kemal Pasha ini menghidupkan sistem khilafah yang ada di Istanbul. Nah, tapi Sultan Abdul Mejid ketika itu, Sultan Abdul Mejid, beliau mengasumsikan kalau Sultan Hamid Pasha, Kemal Pasha ini, dia korupsi, murtad, tidak baik pada agama Islam. Tapi ancaman itu tidak berpengaruh oleh Kemal Pasha. Justru Kemal Pasha membalik menyerangnya dengan beranggap kalau orang-orang yang tidak setuju dengan negara berarti dia adalah penentang sistem republik, atau singkatnya ialah pengkhianat bangsa, radikal. Akhirnya pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, beliau melepas khalifah Abdul Majid diusir dari tanah Turki menuju Swiss. Menghentikan sistem khilafah dan mencerai-beraikan sistem Islam dari negara. Akhirnya terhapuskan sistem Islam oleh khilafah Islamiyah dari Turki. Lalu apa yang akan diperbuat oleh Mustafa Kemal Pasha ini? Mari kita lihat selanjutnya. Nah, paham sekuler atau paham memisahkan antara hukum dan agama digerakkan oleh gerakan revolusi hukum Islam oleh Mustafa Kemal Pasha. Pertama, ia mengganti hukum qisas, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, menjadi hukum penjara sesuai pidananya. Hukum Islam dihapuskan. Lalu mengubah lafaz azan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki dengan alasan nasionalisme. Ia juga mengedepankan emansipasi wanita atau feminisme, di mana dia menghapus hukum faraid, jadikan warisan antara laki-laki dan perempuan menjadi sama. Dan parahnya lagi, ia mengganti majelis ilmu dengan menjadi tempat prostitusi.
Tak hanya itu, dia juga memperjualbelikan minuman keras di seluruh kota dengan bebas. Nah, tahu apa hukuman yang Allah berikan kepada Mustafa Hamid Plaza? Mari kita lihat selanjutnya. Akhir hayat Mustafa Kemal Pasha. Di akhir hidupnya dia menderita penyakit kulit yang ganas dan baunya amat busuk. Tak hanya itu, dia juga baru di akhir hidupnya baru diketahui terjangkit penyakit malaria, hati, dan kemaluannya. Nah, dia merasa tubuhnya itu sangat panas, sampai dimasukkan ke dalam laut dia masih terasa panas, direndam dalam es masih terasa panas. Akhirnya dia terpaksa meninggal dan tubuhnya ingin dikubur dalam bumi, namun bumi menolaknya. Jasadnya terhempas ke langit-langit dan tidak bisa diterima oleh bumi. Dicoba sekali lagi, tidak bisa lagi. Dicoba sekali lagi, tidak bisa lagi. Sampai akhirnya Mustafa Hamid Pasha ditumpuk oleh marmer dengan berat 40 ton atau kurang lebih. Semua itu adalah bukti kebesaran Allah kepada hambanya yang ingkar dan melawan hukum-hukum Allah. Semoga kita bisa mengambil faidah dari runtuhnya kekaisaran Turki Utsmani ini dan kita bisa lebih bersatu dalam persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Begini pemaparan saya tentang runtuhnya Turki Utsmani. Setelah ini teman saya Rizka akan menjelaskan tentang runtuhnya kerajaan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang saya akan menjelaskan bahasan kemunduran tentang dinasti Safawiyah. Oke, di sini kemunduran dinasti Safawiyah. Jadi kemunduran dinasti Safawiyah ini ada penyebab-penyebabnya. Salah satu penyebab kehancuran kerajaan Safawiyah adalah retak dan patahnya pilar-pilar agung penopang kemajuan yang dimiliki kerajaan Safawiyah pada masa jayanya. Pilar-pilar agung tersebut retak satu demi satu dan akhirnya patah sama sekali. Selanjutnya ada kehancurannya yang parah terjadi pada pasukan kesukuan dan pelepasan Islam Syiah dari kekuasaan terhadap negara. Dan ada juga pada masa raja-raja setelah Raja Abbas pertama, kondisi kerajaan Safawiyah tidak menunjukkan grafik naik dan berkembangnya, tetapi justru memperlihatkan kemunduran yang akhirnya membawa kepada kehancuran. Nah, ini pembahasan kemunduran tentang dinasti Safawiyah. Selanjutnya ada pembahasan tentang sebab kemunduran dan kehancuran dinasti Safawiyah itu dapat dibagi menjadi dua faktor. Pertama, faktor internal dan kedua faktor eksternal. Faktor internalnya itu terjadi pertama itu karena terjadinya dekandensi moral yang melanda sebagian pemimpin kerajaan Safawi yang juga ikut mempercepat proses kehancuran kerajaan ini. Kedua, seringnya terjadi konflik internal dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Ketiga, pada pasukan gulam atau budak-budak yang dibentuk Abbas I ternyata tidak memiliki semangat pejuang yang tinggi. Hal ini disebabkan karena tidak memiliki ketahanan mental dan tidak dipersiapkan secara terlatih serta tidak memiliki sikat rohani. Selanjutnya, ada juga para syekh kurang memiliki bakat dan kecakapan untuk memimpin negara. Hampir seluruh penguasa kerajaan Safawi tidak menyiapkan kader calon penggantinya secara baik sehingga keturunan kerajaan hanya mengandalkan haknya sebagai pewaris.
kerajaan tanpa berusaha secara maksimal untuk melatih kemiliterannya dan mencari pengalaman menjadi pemimpin di luar istana. Jadi ini ada faktor-faktor internal terjadinya keruntuhan dinasti Safawiyah. Selanjutnya ada sebab faktor eksternalnya. Faktor eksternal terjadinya adanya konflik yang berkepanjangan dengan kerajaan Utsmaniyah. Berdirinya kerajaan Safawiyah yang beraliran Syiah merupakan ancaman bagi wilayah kekuasaan Utsmaniyah, sehingga tak pernah ada perdamaian antara keduanya. Meskipun pernah sempat tercapai perdamaian pada masa Syekh Abbas I, namun tak lama kemudian Abbas I melanjutkan konflik tersebut. Nah, ini faktor eksternalnya. Selanjutnya ada faktor utama penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Safawiyah. Dari Ading Kusdiana dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Pertengahan 2013 menjelaskan penyebab langsung kehancuran kerajaan Safawiyah adalah penyerbuan bangsa Afgan terhadap ibu kota Isfahan pada tahun 1722, sehingga dengan terpaksa Syekh Hussein menyerahkan mahkota kerajaan kepada Mir Mahmud, pemimpin Afgan. Nah, dan perlu diketahui bahwa Kandahar sebagai tempat bangsa Afgan berdiri terletak di sebelah timur Persia, berkali-kali menjadi daerah jajahan Safawi dan Mughal di India. Nah, ini adalah faktor-faktor terjadinya keruntuhan di dinasti Safawiyah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Nabila, tentang keruntuhan kerajaan Mongol. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang keruntuhan kerajaan Mughal. Ya. Jadi penyebab keruntuhan kerajaan Mughal ini ada faktor utama. Faktor utama jatuhnya dinasti Mughal adalah salah satunya adalah ketidakpuasan sejumlah besar orang-orang non-Arab yang memeluk Islam. Lalu selanjutnya meningkatnya perpecahan di antara kabilah-kabilah Arab. Dan selanjutnya kekecewaan sejumlah besar orang yang prihatin akan keadaan agama Montgomery. Lalu selanjutnya ada pembagian jabatan. Terjadi ketidakpuasan dalam pembagian jabatan di kalangan internal yang menyebabkan terjadinya perang saudara. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan terhadap luasnya wilayah yang harus dikendalikan. Apakah yang menyebabkan jatuhnya kerajaan Mughal? Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Salah satunya adalah faktor internal. Salah satu dari faktor internal tersebut adalah tidak adanya kejelasan lajur suksesi. Jadi kebanyakan di kerajaan Mughal ini terjadi perang saudara akibat tidak jelasnya lajur suksesi dalam kerajaan ini. Lalu yang kedua lemahnya para pewaris tahta kerajaan. Dan berikut adalah nama-nama raja yang berkuasa di dalam kerajaan Mughal, tetapi karena keegoisan dan kurangnya keadilan dalam berbagi jabatan, maka beberapa raja hanyalah menjabat
dalam waktu singkat saja. Nah, berikut nama-nama raja tersebut. Lalu, salah satu sultan yang mampu bertahan lama dalam gaya kehidupan mewahnya walaupun usahanya sudah diambil alih kekuasaannya oleh Inggris, yaitu Sultan Akbar II. Jadi, di dalam kerajaan Mughal ini ada beberapa masih ada beberapa kerajaan yang bertahan dalam jabatannya, bertahan lama dalam jabatannya. Salah satunya Sultan Akbar II. Berikut hal-hal yang masih diperbolehkan untuk dipertahankan atau dilakukan oleh Sultan Akbar II, yaitu pola kehidupan mewah dan boros. Lalu selanjutnya kebijakan puritanisme, dan yang terakhir pemaksaan ajaran Syiah. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Adanya pemberontakan, salah satu beberapa faktor eksternal tersebut adalah adanya pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Hindu dan Sikh. Adanya serangan-serangan dari luar seperti yang dilakukan oleh Nadir Shah pada tahun 1739 Masehi. Lalu serangan yang dilakukan oleh Ahmad Khan Durrani. Dan yang terakhir, datangnya kekuatan Inggris dengan perusahaan dagangnya EEC. Jadi Inggris ini sempat menguasai kerajaan Mughal, bahkan menguasai kerajaan Mughal ketika dalam kemundurannya. Ada 2 periode penyerangan yang dilakukan oleh Inggris. Salah satunya yang pertama adalah ketika berada di bawah kekuasaan Ahmad Khan Durrani dari Afghan pada tahun 1671 Masehi, dan yang kedua ketika berada di bawah kekuasaan Bahadur Shah pada tahun 1877 Masehi. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik. Ya, terima kasih saudara. Terima kasih teman saya Rizka, Tika, dan Nabila. Begitulah keruntuhan kerajaan-kerajaan besar Islam pada masa abad pertengahan 1700 sampai 1900 Masehi. Ada satu hal yang bisa kita titik beratkan, yaitu mereka merasa sudah aman dan menghabiskan uang dan hartanya untuk bermewah-mewahan dan boros, tidak menguatkan keilmuan lewat ulama-ulama atau tidak menguatkan pertahanan lewat tentara. Akhirnya banyak kerajaan yang runtuh. Semoga kita bisa mengambil faidah dan banyak pelajaran dari runtuhnya kerajaan-kerajaan besar dalam sejarah. Saya Muhammad Ismail, teman saya Rizka Miftauljana, dan saya Nabila Saka. Kami semua pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.